Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah begitu itu namanya salah satu pelanggaran nyata dari good governance itu. Karena apa? Ada konflik of interest di dalamnya. Makanya ketika dulu reformasi itu yang diributin mahasiswa itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kita ributin ini sekarang ini korupsinya doang, padahal kolusi nepotismenya itu menyertai. Adalah itu tadi itu adalah the mother of corruption. Iya, lebih dulu ini, lebih dulu dibanding korupsinya. Misalnya nih saya temanan dengan fasis. Temanan dulu, bukan kita langsung korup. Kalau misalnya kita mau berbuat jahat seperti itu. Jadi ya yang itunya, yang kayak tadi itu. Jadi memang kalau menurut saya ini perlu juga saling diingatin dengan sopan. Ini enggak bisa Pak seperti ini, karena atau misalnya mengarahkan sesuatu untuk menjadi seperti itu, ya itu juga ya bertentangan. Jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dianut. Dan itu juga salah satu contoh yang tidak profesional juga. Good governance jelas akan berbeda posisi ketika kita melihat dari sudut mana. Entah apakah ini dari Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera senantiasa untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung secara daring via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jemi Sutiono selaku host pada acara ini akan berbincang dengan para narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah hadir di studio mini IKPI Muhammad Subakir pada siang ini. Hari ini Jumat, tanggal 26 Mei 2023, kami dari Departemen PPL Pengurus Pusat IKPI menyelenggarakan PPL non-terstruktur dalam program bincang profesi konsultan pajak dengan topik Good Governance dan Profesionalitas Konsultan Pajak. Program bincang profesi konsultan pajak ini terselenggara dengan tujuan utama mempelajari dan meningkatkan kompetensi baik dari sifat dan karakter profesi konsultan pajak, melatih kemampuan individual dalam kepemimpinan, manajemen bisnis, dan mengelola lingkungan, menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam mengembangkan usaha jasa profesi konsultan pajak, mengembangkan manajemen kantor secara profesional, dan memajukan usaha serta meningkatkan kesejahteraan profesi konsultan pajak. IKPI Jaya, Jaya, Jaya. Oke. Kita tahu Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, ya akhir tahun lalu kita dikagetkan seluruh Indonesia, negeri tercinta kita, ya, dengan kasus yang sederhana, tapi pidananya membuat kita terenyuh hati kita. Oleh karena tindakan pidana lain, tapi menyangkut adanya sosok orang tua yang mana dilatar belakangi sebagai ASN di salah satu kementerian di Republik ini yang namanya Kementerian Keuangan yang membidangi otoritas perpajakan, telah tersentak dengan kasus yang luar biasa. Dan pada tanggal 10 Mei lalu, KPK secara resmi menetapkan beliau sebagai tersangka pencucian uang. Ya, kita tahu semua, di media sudah diberitakan secara meluas, bahkan beliau pun sudah, mungkin di antara kita sudah menyimak cerita yang terjadi pada beliau. Tetapi di samping itu bukan hanya beliau. Di antaranya ada sosok ya, di antara kita yang akan terlibat atau bersinggungan dengan kasus itu. Nah, apakah kita ada di sana? Siang ini kita simak acara ini hanya tujuan untuk kita bagaimana melihat ya perilaku profesi kita di dalam menjalankan usaha profesional konsultan pajak yang bersinggungan ya, entah dengan etika ya, entah dengan standar profesi, bahkan hal-hal yang terkait dengan pidana. Ya. Nah, TPPU yang sudah dilekatkan kepada tersangka
tentu ini bukan tanpa sebab. Nah, apakah kita sebagai profesi, teman-teman, bisa atau mau melibatkan diri nanti di dalam menjalankan profesi kita? Nah, kita masih harus menjawab ini sama-sama. Makanya kami dari Departemen PPL siang ini menyajikan narasumber, ya, mendatangkan narasumber yang memang kompeten untuk membahas ini. Mari kita simak. Saya perkenalkan. Ya, tentu Bapak Ibu sudah tahu, tapi harus saya perkenalkan dulu. Nah, sebelum saya memperkenalkan, saya cuplik bahwa ini kami cuplik dari Thomas Jefferson, ya, perihal dengan good governance. The care of human life and happiness and not their destruction is the only legitimate object of good governance. Nah, konteks good governance jelas akan berbeda posisi ketika kita melihat dari sudut mana. Entah apakah ini dari lembaga pemerintah ataukah kita sebagai sosok individual profesional secara pribadi. Ya, maka kita harus menyimak secara jeli bahwa apa yang dimaksud dengan good governance. Ya. Nah, kita telah menghadirkan tamu yang luar biasa, narasumber kita siang ini, yaitu Bapak Laode M. Sarif, PhD, yang kita sudah kenal beliau sebagai pejabat publik. Dan saat ini beliau sebagai pejabat publik dahulu sebagai komisioner di KPK, ya, dan beliau saat ini membidangi dan ditunjuk dipercaya sebagai Executive Director of Kemitraan, ya. Beliau juga sebagai senior dosen, ya, senior lecturer di Universitas Hasanuddin di Fakultas Hukum. Nah, sehingga beliau ini dalam totalitas pendidikan dan pengabdian kepada profesinya jelas berhubungan langsung dengan hukum dan good governance. Beliau juga menyelesaikan pendidikan akademisnya di Fakultas Hukum, ya, di Universitas Hasanuddin. Lalu di program magisternya beliau selesaikan pada Master of Law Degree LLM dari Universitas Queensland, University of Technology Brisbane. Kemudian beliau selesaikan di Strata 3 PhD pada International Environmental Law pada Universitas Sydney. Beliau juga sangat aktif di aktivitas hak asasi manusia, lalu dengan penegakan hukum lingkungan, bahkan good governance. Beliau sebagai membidangi anti korupsi yang beliau juga memang ditunjuk, dipercaya untuk sebagai pejabat publik di lingkungan KPK. Beliau saat ini beraktivitas sangat luar biasa, dipercaya oleh lembaga internasional untuk membidani di kemitraan. Nah, kita bisa lihat sosok nanti beliau akan menyampaikan materi khusus kita tentang good governance dan profesionalitas. Yang kedua, kita undang sosok yang tidak kalah menariknya. Beliau adalah rekan senior kita, Pak Sistomo. Pak Sistomo ini saat ini menjabat sebagai ketua pengawas di IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Beliau juga berlatar belakang sebagai auditor karena mengecap pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, lalu menyelesaikan sarjana hukum di Universitas 17 Agustus, lalu juga menyelesaikan studi Magister Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI. Kemudian beliau juga pernah mengikuti short course tentang comprehensive audit di World University Service of Canada. Jadi nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, beliau-beliau ini sosok yang memang pembelajar, praktisi yang memang menggeluti, bahkan mencintai profesinya. Dan beliau, khusus Pak Sistomo ini, memang ada 4 asosiasi yang kami catat berdasarkan histori beliau. Beliau ini anggota IKPI, anggota Ikatan Akuntan, ya, anggota juga ahli kepabeanan, termasuk ya anggota dari Perhimpunan Advokat Indonesia, Peradi. Jadi beliau punya profesi nggak tanggung-tanggung. Nah, nanti kita kupas bagaimana beliau membidani di Dewan Pengawas IKPI dengan
permasalahan yang tidak sedikit, maksudnya tidak sederhana ya, tapi cukup kompleks ya. Karena bersinggungan dengan ini, kita tengok nanti dari sisi bagaimana beliau menyimak masalah lalu ingin menyampaikan kepada kita. Oke, tidak panjang lebar Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat datang Pak Laude, selamat siang, selamat datang dan salam sehat. Pak Sistomo, selamat siang Pak Cemi, Iya. selamat siang Luar biasa ya. Ibu dan bapak-bapak anggota IKPI di seluruh Kita Indonesia. kedatangan tamu di bulan ini dengan metode, dengan bincang yang tidak kalah menarik, tapi kita ambil cuplik dengan update situasi yang berkembang di lingkungan kita. Oke, tidak berpanjang lebar, kita kasih kesempatan Pak Laude untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan untuk disampaikan kepada kita terlebih dahulu, ya, karena sesi ini khusus, jadi sehingga harus ada penyampaian materi, baru nanti kita gali, ya. Dan konsep acara ini memang tidak ada tanya jawab ya dari peserta, karena kami sudah mewakili. Semoga kami mewakili, karena kami sudah siapkan juga. Oke, Pak Laude, dipersilakan waktu dan tempat, kita persilakan Pak. Materi Bapak sudah siap. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Jemi, Pak Sistomo, Bapak Ibu, hadirin hadirat, anggota IKPI yang online. Saya pertama mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi tentang tata kelola yang baik, tentang good governance. Kebetulan saya memang bekerja di organisasi yang kerjaannya hanya itu, hanya good governance. Karena nama organisasi kami itu kan sebenarnya Partnership for Governance Reforms. Cuma di Indonesia kan kok jadi susah, kemitraan untuk tata kelola pemerintahan. Jadi pokoknya agak susah. Jadi kita bilang saja kemitraan, kemitraan seperti itu. Tapi memang dari awal kami sudah ada itu sejak tahun 2000-an ketika Pak Soeharto lengser. Pada saat itulah harus ada organisasi yang di PBB yang bagian dari UNDP untuk mengawal proses-proses tata kelola pemerintahan di Indonesia. Good governance bukan hanya untuk pemerintahan, tetapi juga untuk semua organisasi, termasuk sebenarnya untuk good corporate governance, ada untuk juga termasuk orang universitas seperti saya, ada good university governance, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip itu. Bahkan sebenarnya universitas atau asosiasi profesi harusnya jauh-jauh lebih maju dibanding tata kelola pemerintahan di pemerintah. Karena apa? We are professionals. Iya, jadi seperti itu. Jadi kalau organisasi profesional terus masih belum memperhatikan good governance, ya itu perlu direvisi. Hari ini saya ingin bicara yang disampaikan itu konsultan pajak adalah profesi mulia dan terhormat. Ini hanya catatan dari segi integritas saja. Mengapa saya tulis begitu? Karena kode etik Bapak Ibu di IKPI menyebut itu, menyebut bahwa ini nggak bisa diklik ya. Bisa Pak? Ini diklik nggak jalan. Mungkin di ini. Ini Pak. Ya, coba kalau saya. Ya silakan. Kalau kita lihat buku anti korupsi yang paling tua di dunia, saya pikir ini. Yang ditulis Kautilya itu tahun 350 sebelum Nabi Isa. Tapi ini sebenarnya bukan untuk profesi dosen atau profesi konsultan pajak, tapi ini untuk pejabat publik.
Tapi saya suka karena sedikit-sedikit sebenarnya konsultan pajak itu berhubungan dengan pajak, Ya. which is pajak itu adalah sumber penghasilan negara, seperti itu. Itu dia katakan bahwa it is impossible for one dealing with the government funds not to taste at least a little bit of the king wealth. Dia bilang bahwa adalah mustahil bagi orang yang mengurus keuangan negara untuk tidak mencicipi sedikit pun dari hartanya sang raja gitu. Karena dulu kan masih kerajaan, Betul. belum negara. Ya. Sang raja. Itu kan jadi menurut Kautilya kalau kamu urus duit, pasti kamu juga dapat cicipi sedikit itu. Dan menurut saya itu makin relevan hari Makin ini. relevan, ya. Mengapa dia relevan? Karena bukan nyicipi sedikit saja. Selama 4 tahun saya di KPK, saya lihat they are tasting big chunk of it. Jadi mereka itu bukan mencicipi sedikit, lagi, ya. tetapi big chunk of it. Jadi contoh, EKTP itu hampir 50% yang dia ambil loh uangnya gitu kan. Jembatan banyak yang 20%, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, kalau kita lihat Hatta itu tahun 561 dia sudah bicara itu. Jangan biarkan korupsi itu menjadi budaya bangsa. Itu. Ini ketika dia sudah mulai renggang dengan Soekarno ini. Dia sudah mulai nggak tahan lagi lihat di Orde Lama pun sebenarnya banyak sekali korupsi. Dia tidak nyaman dengan itu, sehingga dia pernah bilang karena di mana-mana dia pergi kok dia tidak seperti bagian dari oleh karena itu saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu bahwa memang kita ini hidup di laut yang tidak tenang. Saya menyebutnya itu trouble waters. Karena kalau kita lihat pengalaman empiris atau kenyataan empirisnya, ini adalah penelitian yang dilakukan Global Corruption Barometer. Ini tahun 2020 dan belum ada yang baru. Nomor 1 itu mengatakan bahwa semua narasumber mengatakan bahwa lebih dari 90% bahwa korupsi di sektor pemerintahan itu masalah. Jadi masalah. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai dosen Ikatan Konsultan Pajak di Indonesia, kalau kita berhubungan dengan pemerintah atau siapa saja, kemungkinan kita bersinggungan itu tinggi. Bahkan di dalam penelitian ini saya juga jadi next. Iya, jadi. Oke, sorry saya. Next. Itu dikatakan bahwa government corruption itu adalah masalah. Itu lebih 90% loh, Pak, yang ditanyain dari semua responden itu. Dan saya pikir itu bukan, kan banyak itu pemerintah, itu karena mereka nggak tahu saja. Tapi saya pikir kalau 20 orang ditanya atau di ruangan bapak-bapak ibu yang ada sekarang ini, saya nggak tahu berapa, pasti setuju dengan angka ini. Bahwa korupsi di sektor pemerintahan itu tinggi. Next, Pak. Ada ini yang lebih menyedihkan, dan ini saya kaget. Kalau kita di Asia, sextortion itu paling tinggi. Saya kurang tahu apa Bapak Ibu mengerti sextortion. Sextortion itu adalah model gratifikasi yang pakai seks.
Apakah dia disiapkan oleh atau dia memanfaatkan posisinya untuk mendapatkan pelayanan seksual. Itu terus terang saya kaget sekali. Karena Indonesia nomor 1 itu di Asia. Terus kemarin kita dengar tuh kan ada yang mau perpanjang kontraknya harus staycation dulu deh itu. Itu di swasta ya Pak ya? Ya itu di swasta. Jadi terus masih ingat nggak kalau kasus-kasus di KPK sebelum zaman saya? Sebelum zaman saya pasti ada aliran dana ke orang-orang tertentu dan itu kadang disiapkan, kadang di mana. Ketika di zaman saya kan waktu itu diprotes, ini KPK ini aparat penegak hukum atau infotainment, gitu kan, karena ada artis, ada penyanyi, ada apa. Iya, setelah saya di pimpinan KPK saya bilang tidak perlu ada yang begitu-begitu. Jadi walaupun ada nama, prakteknya masih sama, tapi kita ndak expose karena kasihan mereka ini juga sebenarnya sebagai korban sebenarnya. Next Pak. Dan kalau kita lihat dari FCPA, FCPA itu Foreign Corruption Practice Act. Bahwa kan kalau di Amerika itu, makanya bapak-bapak hati-hati juga nih kalau konsultan pajak. Kalau di Amerika Serikat itu ada perusahaan Amerika beroperasi di Indonesia, terus mereka menyuap pejabat publik, mereka bisa dihukum. Dan kalau bisa itu menggunakan, mohon maaf, mudah-mudahan tidak terjadi, bagi konsultan pajak yang menjadi bagian dari bribe itu, wah itu bisa dikenakan di Indonesia dan dikenakan di Amerika, seperti itu. Jadi itu terjadi. Next Pak. Ini kalau kita lihat Indonesia dari Corruption Perception Index kita. Alhamdulillah ketika saya di KPK itu sampai 40 kita. Nilainya dari yang 100 ya belum bisa kita bilang alhamdulillah sih sebenarnya. Tetapi kita naik terus. Hari ini kita turun menjadi 34. Berarti sudah. Iya, itu sama dengan ketika saya mulai di KPK, Pak. Tahun 2016. Itu. Jadi itu sebenarnya kita korupsi kita ya meningkat. Next Pak, kalau kita lihat ya yang itu datanya. Semua komponen-komponen yang dulu itu komponen ekonomi tinggi, kayak global competitiveness, kebebasan berusaha bagus. Sekarang turun sebagian. Makanya jadi 34. Next Pak. Oleh karena itu, Bapak Ibu termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, kalau kita berusaha di Indonesia, saya yakin kan banyak berhubungan dengan investor dan lain-lain. Itu masalahnya. Yang merah-merah itu. Banyak sekali ketidakpastian, facilitation payment, misalnya kasus A sama sebenarnya. Tapi kenapa kasus A dengan B sama, tapi di pengadilan satu bebas, satu dihukum. Seperti itu. Seperti itu. Jadi ketika menjadi konsultan pajak juga mungkin pernah mengalami berhadapan dengan pegawai pajak. Kasus yang saya wakili nih Ahmad seperti ini, perilaku pegawai pajaknya seperti A. Tapi ketika Amir datang, kasusnya sama, dihadapi oleh misalnya Usman, kok beda treatmentnya seperti itu. Jadi ya kayak begini-begini itu. Jadi sebenarnya semuanya berhubungan dengan tata kelola, good governance, seperti itu. Next Pak. Saya pikir Pak Konsultan Pajak ini jarang lihat yang ini, tapi ini harus saya beritahu bahwa United Nations Convention Against Corruption itu dia sudah bilang bahwa korupsi itu dampaknya banyak. Salah satunya adalah perverting the rule of law. Ya merusak tatanan negara hukum, dan konsultan pajak pasti tahu itu. Karena korupsi kita susah di Indonesia ini bergerak. Seperti itu. Yang sedikitnya lagi itu membuat sistem demokrasi kita juga tidak berjalan dengan baik. Jadi yang satunya itu bisa mengakibatkan kejahatan lain timbul. Dan siapa yang merasakan yang dampaknya? Pasti orang miskin. Orang miskin.
Oh, oh. Yang tidak terlayani rumah sakitnya, yang tidak terlayani jalannya, yang tidak semuanya seperti itu. Kalau teman-teman konsultan pajak, ya alhamdulillah kan kita nggak akan, insya Allah lah ya, kita nggak akan lapar gitu. Tapi yang merasakan itu adalah, jadi korupsi itu hit the poor first. Seperti itu. Next. Nah, oleh karena itu, ini sebenarnya harusnya bagiannya Pak Sistomo. Tetapi tidak apa-apa kalau saya omongin juga, karena saya baru baca semalam. Seperti itu. Tapi itu gentle reminder yang perlu, bahwa profesi konsultan pajak itu adalah profesi mulia dan terhormat. Siapa yang sama dengan saya dosen, itu menurut saya itu saya profesi mulia dan terhormat. Saya sebagai lawyer, karena Pak Sistomo juga anggota itu profesi mulia dan terhormat. Siapa yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya? Kita sendiri. Kalau kita hanya kita yang mengakui, kita yang claiming bahwa we are a noble professions, ya kalau seperti itu your own personal claim gitu. Tapi kalau orang lain mengatakan itu, ya itu yang aslinya. Next, Pak. Dari sini saya sangat suka ini. Ini kode etik pasal 1 ayat 8. Kode etik adalah sebuah moral, kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Ini sama ini dengan kata-kata dasar dharma saya kalau belajar pramuka. Saya anak pramuka, Pak. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, kalau anak pramuka itu dihafal. Dan itu menurut aku itu pas banget ini sama. Oh, berarti ini IKPI ini anak-anak pramuka dulunya. Ya, suci dalam pikiran. Tapi benaran itu menurut saya tuh it's the best statement of ethic itu. Suci dalam pikiran, itu sulit banget karena pikiran kita itu sering kacau. Tapi kalau kita sudah bersikap dan bertindak, ya nggak apa-apa. Makanya Tuhan itu, kalau yang Islam yang nggak tahu yang kepercayaan lain, kalau hanya niat jahat di kepala kamu itu kamu belum berdosa. Tapi kalau kamu sudah melakukannya, baru kamu berdosa. Tapi kalau kita pedomani ini, pasti bagus. Pertanyaannya, berapa persen dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia yang betul-betul menjalankan itu? Next. Ini peringatan. Ini hanya kasus-kasus yang berhubungan dengan di KPK. Berarti mereka lupa itu yang tadi. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan itu. Yang nggak inline. Nah, seperti itu. Tapi kan bukan cuma profesi konsultan pajak doang. Lawyer juga banyak. Dosen bahkan rektor barusan ditangkap seperti saya itu. Jadi jangan merasa sendiri. Next, Pak. Seperti itu. Ya ini. Itu kalau image untuk kita dianggap noble itu dibangunnya sulit. Tapi menghancurkannya itu gampang. Karena 1-2 orang itu bisa digeneralisir bahwa ternyata profesi itu penuh hitam dan noda seperti itu. Padahal mungkin sebagian besar itu baik, seperti itu. Tapi menghancurkan image itu paling gampang, membangunnya sulit. Next, Pak. Ini kan Rafael. Mengapa saya penting? Karena tadi Pak Jewi moderator mengungkap kasus ini. Saya beritahu bahwa tahun 2016 itu saya ada fotonya di situ. Mengapa saya cari tadi malam itu, saya cari foto ini, makanya jarang saya lihat. Ternyata ada media yang muat. Saya sudah tahu ketika kita tangkap Handan itu ada nama Rafael ini yang kita lihat, tetapi dan kita sudah sampaikan ke kementerian. Makanya saya kaget namanya. Waktu itu akhirnya malam-malam kan setelah Rafael itu beberapa orang kami dipanggil dengan Ibu Menteri. Next, Pak. Ini ya. Kita malam-malam karena saya bilang sama Ibu SMI,
masih ingat Handan nggak Bu? Iya ini temannya. Saya bilang iya kan, saya bilang dari dulu. Seperti itu. Dan itu mereka memang punya klik-klik di dalam itu. Dan saya pikir konsultan pajak harusnya tahu mereka. Seperti itu. Atau mungkin Pak Sistomo pasti lebih tahu dari saya. Yang saya tahu sedikit-sedikit. Seperti itu. Tetapi bahwa ya itu akhirnya diputuskan kan dari orang-orang yang hadir itu, Pak Amin dengan Mas Zainal Arifin Muchtar dipanggil untuk menjadi pengawas, dan Pak Amin next Pak ini sudah melarang, mohon maaf saya sebelumnya lagi ya, Pak Amin melarang bahwa tidak boleh lagi main dua kaki. Kalau kamu sebagai petugas pajak, tidak boleh juga kamu punya konsultan pajak. Iya. Ya kan itu kan konflik of interest itu. Nanti mungkin Sis ini harus menjawab. Saya kurang melihat di dalam kode etik perpajakan itu yang berhubungan dengan membahas konflik of interest ini. Seperti itu. Next Pak. Next. Bukan yang ini. Kenapa di konflik of interest itu penting kita address? Ada orang pajak, ada konsultan pajak, ada lawyer untuk pajak, ada pengadilan pajak. Saya termasuk orang dari dulu ingin mengeluarkan pengadilan pajak itu dari Kementerian Keuangan. Harus keluar, tidak boleh. Karena sebagian juga di dalam itulah mantan konsultan pajak. Sebagian lawyernya juga berprofesi sebagai ada yang lawyer dan konsultan pajak, menurut saya. Jadi simbiosisnya itu mutualisme atau parasitisme saya nggak tahu Pak. Saya memang dalam urusan seperti itu. Tapi ini penting untuk diadres. Mohon maaf, apalagi mereka ini kalau kita di Makassar bilang ini sama darita. Kebanyakan berasal dari sekolah yang sama. itu sama. Iya, kita kebanyakan sekampung orang-orang ini. Oleh karena itu maka perlu dipecah-pecah. Next Pak. Saya ini karena ini mungkin penting oleh Ikatan Konsultan Pajak mengetahui bagaimana kita beroperasi pada wilayah abu-abu. Coba kita next kita lihat Pak. Kalau misalnya dalam berprofesi Bapak Ibu memberikan pejabat publik yang gambar yang di tengah itu atau yang di kanan atau yang di kiri, itu wajar atau tidak wajar? Saya pikir kalau yang di tengah itu ada ballpoint, ada ini itu ada logo, ada apa gitu ya, seperti itu wajar saja. Tapi kalau misalnya kita memberikan yang di kiri itu mungkin tidak terlalu mahal juga, tapi pasti di atas 500.000. Kalau di PBB kan kami itu di kantor kami termasuk sama $50, no more than $50. Dulu kan kursnya 10.000, 10.000, jadi tidak boleh lebih dari $50. Dan itu di KPK juga begitu, 500.000 lah, tidak usah, tidak lebih ya. Dan diberikan ada sembunyi-sembunyi, diberikan secara terbuka. Bisa saja Bapak Ibu gitu kan, kalau memberikan konsultan untuk memberikan atau menerima gitu. Itu waktu. Coba next Pak. Ini wajar nggak kalau komisioner KPK meminta atau bahkan menerima tiket pesawat pergi nonton balap motor dan minta juga hotelnya dibiayai? Menurut aku sih ini dia gila. Ya masa komisioner KPK seperti itu? Kalau kita dulu itu kayaknya ketemu saja Pak Jemi nih kalau saya konsultan pajak, belum tentu saya mau Pak. Dulu ya kalau walaupun Bapak baik saya tahu itu, iya. Kalau saya misalnya datang ke Bapak, kalau saya masih pejabat tuli, pasti ada orang pengawas internal saya datang, lihat ada yang ada ajudan, tidak boleh pergi ketemu sendiri. Ya, ini dia melakukan hal yang seperti ini. Mungkin
Kalau dia misalnya dia di Pemda atau di kementeriannya begini kayaknya wajar-wajar saja. Mungkin dia wajar ya, wajar tapi nggak wajar sebenarnya. Nggak boleh nih, nggak boleh sama sekali. Tapi menurut saya ini kegilaan kalau komisioner malah melakukan hal yang sama. Seperti itu. Next, Pak. Oleh karena itu kan diatur gratifikasi itu, dan saya yakin teman-teman konsultan tahu. Gratifikasi yang diberikan kepada pejabat publik kalau tidak dilaporkan itu sama dengan suap, Pak. Iya, jadi maksudnya hati-hati aja. Ini saya sebut. Next, Pak. Jadi kalau dilaporkan si pemberinya terbebas, Pak. Ya, jadi kalau dilaporkan, jadi ya coba next. Oleh karena itu, coba saya lihatin nextnya itu. Ini benar-benaran ini ya yang dilapor yang saya terima. Ini dari seseorang menteri menerima seperti itu, Pak. Tapi dia laporin. Dilaporkan. Iya, dia laporkan. Saya sebut saja Pak Sudirman Said ya. Ini uang minyak ini dari itu kan dia Menteri Energi dulu. ISDM, ya. Padahal tidak ada yang tahu itu dikasih itu. Cincin 306 setelah kita valuasi itu ya. 300.000 dolar, ada watch, ada ini. Terus itu ada ballpoint yang di tengah itu, yang tutupnya bagian atas sudah berliannya. Terus saya tuh bilang, ini gunanya apa ini ya? Mungkin kalau tulis makalah, kalau pakai berlian gini, langsung jalan sendiri ya. Saya tuh pengen langsung jadi. Karena harganya itu gila. Satu set itu 770. Jadi maksudnya itu betul-betul test of integrity itu. Nggak ada yang lihat juga kan kalau mau. Nggak ada. Ya kalau misalnya jadi saya angkat topi itu sama Pak Dirman. Lanjut. Next. Ini T-set. Ya. Ini Pak Jokowi nih, Pak Jokowi. Dia laporin. Ini dari ya next lagi. Ini juga dari Pak Jokowi nih, saya masih ingat. Ini adalah lukisan-lukisan dari Rusia. Yang kalau kita valuasi juga ratusan juta harganya. Next, Pak. Oleh karena itu pesan saya kepada baik itu orang umum maupun teman-teman anggota IKPI, ya jangan suka memberi. Jangan suka memberi ya. Bukannya kita nggak pelit, bukannya kita pelit, tapi ya nggak usah memberi pejabat publik. Jangan suka memberi. Saya itu pesan saya. Next, Pak. Sebelumnya, ini soal image tadi, ya, soal image. Kalau sudah rusak, mengembalikannya itu susah untuk kita bangun. Jadi itu bagaimana memperbaiki mobil yang sudah peot itu menjadi bersih. Next, menurut saya konsisten saja dengan apa tuntutan dari etik, tuntutan profesi. Jadi saya menyebutnya itu ya be true to your moral compass and the ethic of your noble professions. Jadi itu karena sebenarnya moral kompas itu yang paling baik, yang paling benar. Kalau kita tidak ada siapapun yang tahu, tapi kalau kita merasa enggak nyaman, ya jangan moral kompas itu. Tapi moral kompas itu kan kadang dia naik turun juga. Jadi oleh karena itu makanya perlu kita harus ikut itu. Panggilan hati itu, panggilan hati. Karena itu biasanya itu dia tidak bohong dia. Dia tidak bohong. Ada dulu saya kurang tahu, tapi ada kayaknya siapa ya, saya lupa. Dia bilang begini. Apa sih bagaimana dia hakim? Profesinya dia itu hakim. Bagaimana kalau kamu melihat para pihak ini argumentasi hukumnya sama-sama gitu, pasti kan sama-sama jago gitu kan, pasti ada pembenarannya gitu kan, termasuk misalnya kalau hakim Mahkamah Konstitusi memperpanjang usia komisioner KPK seperti itu, ya bisa dicarikan alasan seperti dalam putusan itu. Terus dia bilang gampang, saya tutup mata dan saya rasakan hati saya.
ya itu yang saya menangkan. Seperti itu. Jadi hati nurani itu jarang membohongi kita. Oleh karena itu saya pikir ini penting peran pengawas ini, PASIS dan kawan-kawan. Cuma pertanyaan saya adalah itu ada pasal 5 itu, memelihara rasa solidaritas antara teman. Saya pikir itu penting, tetapi sampai melindungi teman sejawat, itu ini ada di dalam kedokteran, ada dalam itu semua profesi, itu penting. Tapi harus ada batasnya. Batas. Iya, batasnya apa? Mungkin PASIS bisa. Kalau teman seprofesi kita melakukan yang tidak sesuai kode etik atau melanggar undang-undang, ya makanya kita nggak boleh lindungi menurut saya. Yang kedua, berapa jumlah anggota? Kan untuk supaya efektif ini. Itu namanya good governance. Good governance itu tata kelola itu adalah harus dilihat. Misalnya saya punya anggota 10.000 atau 1.000 orang, tapi pengawasnya hanya 3. It's not enough. It's not enough. Oleh karena itu makanya harus dipikirkan. Yang kedua, dari sudah semua melanggar itu, sudah berapa penegakannya, berapa konsisten? Karena ini menurut teman saya di ICAC di Hong Kong. Saya kan tanya dulu. Saya bilang bagaimana sih memberantas korupsi sehingga dulu Hong Kong itu bisa berubah dari yang sangat korup menjadi yang bersih. Sebelum sekarang menjadi agak campur-campur lagi. Langsung dia bilang, ini komisionernya bilang ke saya, dia bilang consistent enforcement is the best prevention. Jadi dia mengatakan bahwa penegakan atau penindakan yang konsisten itu adalah pencegahan yang paling baik. Yang paling baik. Tidak penting, ini penting sekali nih, kayak seperti kita sekarang melakukan sosialisasi, mengajak untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Tetapi kalau tidak konsisten penegakannya, alay biasa aja gitu. Bisa dilupakan. Iya, bisa dilupakan. Apalagi kalau di profesi saya, maksudnya saya enggak terdaftar di Pradi Pak ya, saya enggak praktek, tetapi saya dekat dan banyak. Dipecat di sini, dia pindah ke yang lain, dan alhamdulillah itu IKPI itu kan cuma 1 ya. Enggak, sekarang udah 4 Pak. Sudah 4. Kayak tambah kacau itu. Iya. Kalau di luar negeri itu kalau lawyer itu single bar association. Nggak bisa. Ya kalau gitu kita pecat di sini, dia pindah ke tempat lain. Itu menjadi nggak bagus. Jadi seperti itu penting. Tapi Pak Ketua ini udah benar. Kita harus melakukan. Tapi jangan pilih kasih. Kalau nggak pilih kasih, ya itu namanya bukan consistent enforcement. Itu namanya selecting enforcement. Sama dengan tebang pilih. Tebang pilih seperti itu. Next Pak. Jadi saya usul yang paling penting itu IKPI adalah nomor 1, komitmen pimpinan yang tertinggi. Circle-nya itu diikuti. Harus di-plan, ada plan-nya. Harus dieksekusi. Habis itu pasti ada salah, dievaluasi lagi. Jadi itu you follow the circle. Dan pada saat yang sama you say no to bribe. Jangan pernah mau bersinggungan dengan itu. Saya pikir jarang menerima ya. Tetapi memberi pun itu tidak boleh, tidak boleh. Seperti itu. Jadi yang ilegal dan yang berhubungan dengan bribe atau gratifikasi, jangan. Dan itu juga nggak profesional sebenarnya. Iya, enggak pernah profesional. Next Pak. Ini penting ya. Mematuhi, menaati hukum yang berlaku itu di Indonesia ini kadang agak sulit juga, karena hukum itu tumpang tindih antara satu dengan lain. Oleh karena itu etik penting. Mengapa itu penting? It is go beyond legal compliance. Hati itu tadi, hati nurani seperti itu. Sehingga corporate ethics itu bagian dari good governance yang harus kita tegakkan di IKPI.
Next Pak. Ini selalu saya bilang ke mahasiswa saya. Kita harus mulai dengan ini 10 integrity karakteristik. Satu, mulai dengan yang kecil-kecil. Smallest count. Yang kedua, sampai dengan, tolong dibaca saja biar saya tidak terlalu kelamaan. Sampai dengan konsisten. Itu konsistensi itu yang paling penting. Kalau tidak konsisten, ya nggak usah. Nggak usah. Kalau misalnya hari ini A, besok B, hari ini hijau, besok biru, itu nggak bisa. Next. Ini message on the bottle yang terakhir dari saya, gitu kan. Never ever compromise yourself as a gatekeepers of corrupt individual or company. Ketika terus terang, salah satu yang sulit ketika menjadi aparat penegak hukum, khususnya untuk anti korupsi, dan itu tidak dikeluhkan oleh saya saja, tapi dikeluhkan oleh ICAC Hong Kong, dikeluhkan oleh CPIB Singapura, dikeluhkan teman-teman SFO, Serious Fraud Office di Inggris, teman-teman saya di FBI. Karena para penjahat itu ada gatekeepers. Yang ingin gatekeepers itu yang melindungi yang melindungi dia dari kejahatan, buat jahat itu. Siapa mereka? Salah satunya lawyers. Jenda saya sebut notary, banking, termasuk konsultan pajak, real estate agent, seperti itu. Kalau kita panggilan profesi kita itu jelas, kita tidak boleh menjadi pelindung orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu saya berharap bahwa pertemuan hari ini adalah perkenalan pertama saya dengan IKPI. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga terlalu belak-belakan bicara, karena mungkin itu lebih bermanfaat dibanding saya sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laude. Luar biasa kalimat terakhir, karena beliau sudah menyampaikan secara sederhana namun padat makna. Karena tadi disinggung bahwa di dalam good governance harus dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana di depan mata kita. Nah, ini penting buat kita bahwa di dalam menjalankan profesi keseharian kita, jangan tanggung-tanggung, jangan kita selalu melihat yang besar. Jangan selalu kita ngelihat yang nyata, tetapi kita mulai dari diri sendiri, melihat dari hal yang tidak mampu orang lihat, tapi itu kita sudah lakukan dan kita tetapkan. Nah, itu penting pointernya. Dan ini filosofinya tinggi sekali. Karena saya menyimak sekali, benar-benar ini statement yang luar biasa. Statement sederhana, tapi kekuatannya dahsyat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Pak Sistomo menyampaikan dari sisi good governance profesionalitas, dari sisi profesinya sendiri. Silakan Pak Sistomo, 30 menit untuk Bapak sampaikan supaya kita bisa diskusi lebih mantap. Baik, terima kasih Pak Cemi, selamat siang Pak Laude, dan selamat siang rekan-rekan anggota KPI di seluruh Indonesia yang saat ini sedang mengikuti perbincangan kami. Ya, tadi dari Pak Laude kita sudah mendengar banyak hal ya, kemudian bagaimana secara konsep dan filosofisnya, kemudian juga terkait dengan makro view ya, makro view bagaimana sih melakukan semacam pencegahan dari korupsi itu, dan bagaimana sih benang merah antara good governance ini dengan profesi kita sebagai profesi konsultan pajak yang kita stated di dalam kita sebagai profesi yang mulia ya, profession atau officium gitu ya. Baik, kita sebagai konsultan pajak, saya akan aja mengingatkan kita kembali. Nah, kalau tadi yang makro, kita ke bagaimana sih kita melihat ini dari sudut pandang diri kita sendiri ya, dari sudut pandang kita sebagai konsultan pajak. Ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa kita ini konsultan pajak ini kita sendiri yang mendefinisikan ya, bahwa kita ini adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan pada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya. Ada satu lagi,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentunya ketentuan di bidang perpajakan. Padahal tadi Pak dia menjelaskan bahwa terkait dengan pelanggaran terhadap good governance itu yang paling utama adalah pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, ya, karena kan kita tahu filosofis undang-undang itu adalah sebagai tool ya social engineering untuk menuju yang baik, gitu Mas ya, kira-kira ya. Nah, bagaimana terkait dengan ini, kita lihat bahwa dalam pelayanan kita itu tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga kadang-kadang juga perencanaan dan bagaimana mengelola pajak, disertai dengan suatu mission, katanya kan bagaimana kita sebagai wajib pajak itu melakukan pembayaran pajaknya secara efisien. Nah, secara efisien ini kadang-kadang ternyata di dalam tataran pragmatisnya sering salah diartikan dengan adanya suatu perencanaan pajak yang sulit membedakan antara tax planning dengan tax evasion gitu kan. Nah, tax evasion tipis katanya kan. Nah, kita juga sering juga ngomong bahwa kita lakukan dia tax avoidance kan, kita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tetapi bagaimana dalam kenyataannya sering sekali kita jumpain bahwa ternyata apa yang dilakukan itu adalah against the law, gitu kan ya, against the law. Nah, makanya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Laude tadi. Ketika kita dalam persimpangan begini, cobalah kita menurut tanya nurani kita. Ya. Baik, apa itu good governance kan ya tadi ya. Good governance ini kalau dalam bahasa Indonesianya tadi Pak Laude sudah menyampaikan tata kelola yang baik gitu ya. Nah, beberapa prinsip utama yang harus kita ikuti di dalam tata kelola yang baik ini adalah ya transparansi. Artinya kita tahu transparan itu kan dapat terlihat lah ya. Dulu transparan diartikan dengan image bahwa kita melihat sesuatu yang samar-samar dan kadang-kadang meningkatkan libido gitu. Tapi di sini adalah bahwa ketika dilihat itu terlihat gitu ya, bahwa orang lain itu bisa melihat dengan jelas. Akuntabilitas, pertanggungjawaban. Bagaimana kita tahu bahwa di dalam sistem self assessment yang kita anut, maka akuntabilitas daripada wajib pajak itu adalah di dalam SPT, dan sering kita terlibat di dalam penyusunan SPT itu. Ketika dimintain pertanggungjawabannya, bagaimana angka-angka yang kita sebut dalam SPT itu berasal, bingung, atau bahkan karena tadi didasarkan pada tadi apa? Tax efficiency yang saya sebut ya. Kenapa kok saya bisa ngomong gini? Karena di dalam pengalaman empirisnya sebagai pengawas ataupun dulu di ketua departemen anggota dan pembinaan, sering sekali kita berhadapan dengan ini ya kan. Kemudian memerlukan partisipasi. Artinya partisipasi itu tidak hanya dari sudut dari sudut pandang wajib pajak, juga partisipasi dari dari Fiskes mungkin ya, tapi juga kita dan lingkungan kita juga gitu ya. Kadang-kadang kondisi godaan untuk melakukan berbagai hal, dan kemudian juga godaan dari lingkungan juga membuat kita untuk melupakan hal ini. Nah, kemudian kita harus ingat bahwa ada konsep-konsep keadilan yang harus diterapkan di dalam good governance kita sebagai konsultan pajak ya. Kita tahu bahwa ya dalam pengalaman praktek kita juga banyak melihat adanya berbagai kondisi yang menurut kita juga kurang adil. Umpamanya kesetaraan antara fiskus dengan wajib pajak, kemudian di bagaimana di dalam ketentuan perundang-undangan sering juga adanya suatu treatment yang hanya berorientasi ya bisa ditekan hanya berorientasi kepada penerimaan gitu kan. Kemudian di dalam good governance itu kita juga harus melihat bahwa apa yang kita ciptakan ini efektif dan efisien ya ini. Nah, ada judul yang diberikan oleh PPL ini kan profesional ya. Kita menyebut profesi kita ini ketika melakukan profesi kita menyebut diri kita itu profesional. Apa sih artinya profesional itu? Nah,
ada saya cari-cari berbagai definisi, karena di sini adalah bersikap profesional berarti mengadopsi sikap perilaku dan etika sesuai dengan standar dan tuntutan profesi atau pekerjaan yang sedang dijalani. Profesi kita adalah profesi sebagai konsultan pajak. Dengan demikian kita harus lihat bahwa di dalam melakukan sikap kita sebagai konsultan pajak, kita harus berpegang pada serangkaian prinsip dan norma yang menunjukkan kita terhadap kualitas kerja kita sebagai konsultan pajak, integritas kita sebagai konsultan pajak, tanggung jawab, kerjasama maupun penghormatan kepada pihak lain. Ya, nah kalau kita kan apa sih kira-kira elemen yang bisa kita tarik dari definisi profesional itu, terkait dengan kompetensi. Kita tahu bahwa untuk masuk sebagai profesi konsultan pajak ini, ya bagi kita yang sudah masuk ini kan dulu sangat tidak mudah ya, sangat tidak mudah gitu kan ya. Bahkan ya maaf juga kadang-kadang ada teman yang sudah saya ini S2 bahkan S3 dari bidang perpajakan gitu kan. Kenapa harus ikut ujian profesi, dia harus dites lagi dan sebagainya. Makanya sering sekali kita ngobrol bahwa sertifikasi itu adalah entry untuk masuk di dalam profesi, ya kan? Bahwa berbagai pro kontra itu terjadi, demikian juga dengan politisasi masing-masing, itu kita sama-sama ketahui. Tetapi kompetensi senantiasa menjadi pegangan kita, dan ya syukur alhamdulillah puji Tuhan, Ibu dan Bapak serta rekan-rekan semua sudah masuk di dalam ini. Ya istilahnya lulus ini. Tetapi sebagai seorang profesional kita harus menjaga integritas kita, ya, menjaga integritas kita serta bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, ya, terhadap profesi yang kita sandang, ya. Kemudian kita harus bekerja sama tentunya di dalam melaksanakan tugas profesi kita tidak bisa melakukan sesuai dengan apa itu? Dengan kehendak kita sendiri ataupun hanya menurut point of view dari kita saja, tapi juga harus melihat bagaimana sih dari klien, umumnya dari wajib pajak, demikian juga dari Fiskus, dari berbagai hal yang harus kita pertimbangkan ya. Tidak mudah ya, namun itulah konon katanya the art of the profession ya gitu. Tapi jangan diartikan yang lain tentunya ya. Kemudian kita juga harus menjaga etika di dalam melaksanakan profesi kita, tapi juga nggak lupa bahwa ya kita juga harus mempertimbangkan atau menjaga profesionalitas dalam penampilan, kan ya, profesionalitas in appearance ya. Bagaimana kita bisa menjaga profesionalitas kalau kemana-mana seperti yang tadi dikatakan Pak Laude tadi ya. Kalau komisioner KPK, walaupun dulu teman sekos nih Pak, teman sekos diajak makan siang ketemu aja, waduh susahnya gitu kan. Saya dulu walaupun sekarang semua terus terang aja tidak sekaku dulu ya Pak ya, tapi sudahan awal dulu Pak, karena teman sekos-kosan, teman sekolah gitu diajak ini, waduh aku gitu tuh terlarang sis katanya ya, kita maklumin lah kira-kira ya. Baik, tugas utama kita sebenarnya kita ketahui kan adalah membantu klien untuk memahami peraturan perpajakan ya, bukan meminimalkan apa tadi? Pajak, iya kan? Ya walaupun kita tahu bahwa konsep dasar dari apa yang disebut dengan tax planning itu sering kita terjemahkan, kalau bisa tidak membayar, kenapa harus membayar? Kalau bisa membayar sedikit, kenapa harus bayar banyak? Itu kan sering sekali itu kan menjadi sangat mewarnai Pak ya. Itu Pak, kan ya. Nah, kita tahu bahwa peran kita di dalam pelaksanaan profesi kita tuh bisa perencanaan pajak Pak. Jadi dalam perencanaan pajak tuh mulai sebelum adanya kewajiban, ya gampangnya aja kalau istilahnya sebelum lahir pun sudah harus direncanakan sampai mati ya, sampai penghapusan pun kita harus antisipasi dari berbagai sisi. Nah kemudian juga kita tidak tahu bahwa di dalam sistem ini
kita juga nggak lepas dari yang namanya administrasi ya, bahwa itu bagaimana penyusunan laporan keuangan, penyusunan SPT, sampai bagaimana submit SPT, di mana dinamikanya kan selalu berubah-ubah menuju yang lebih baik tentunya ya. Kalau dulu kita masih berkutat dengan tulis apa tuh pen and ink ya, atau pen and ink, bukan pen and ink, pen and ink atau manual, karena sekarang sudah semuanya serba sistem digital gitu ya. Tentunya ini memerlukan berbagai adjustment. Kemudian juga kita juga bagaimana sih memberikan nasihat terhadap pembayaran, gitu kan? Terhadap pembayaran. Sering sekali karena aksik dengan bisnisnya, aksik dengan dirinya lupa bahwa di dalam pemenuhan kewajiban pembayaran itu ada juga batas waktu. Kemudian kalau terlambat apa itu sanksinya. Demikian juga kalau terhadap kelebihan atau kekurangan itu bagaimana kita juga harus melakukan. Dan hal yang lain juga adalah kita melakukan pendampingan. Sering juga mewakili ya wajib pajak di dalam menghadapi pemeriksaan. Nah sekarang ini lebih banyak dikembangkan lagi dengan adanya SP2DK ya. Surat perintah untuk surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan. Itu ya. Mau di dalam tataran praktek ini sulit untuk membedakan antara wajib pajak itu lagi diperiksa atau dimintain keterangan sih. Ya, itu kan ya. Ya. Nah, tak lepas juga dari apa yang kita lakukan adalah bagaimana sih kita juga menjaga agar hak-hak dari wajib pajak itu terjaga, Pak. Ya, tidak hanya kewajibannya tapi juga haknya untuk istilahnya bahwa dia itu telah melakukan pemenuhan kewajibannya dengan baik, yang ditreatment oleh Fiskus atau Direktorat Pajak bahwa salah gitu kan ya. Demikian juga haknya untuk mendapatkan suatu keadilan, apakah itu melalui proses keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini ya, ini juga dalam kita ya. Nah, hal yang lain sering sekali juga ketika kita berinteraksi dengan wajib pajak itu dia menghadapi berbagai masalah pajak ya. Masalah pajak. Nah, pajak ini juga tidak harus diartikan apa yang kita bayar ke kas negara terkait dengan apa yang dikelola KPP ya. Ada pajak daerah, ada bea dan cukai gitu kan Pak ya. Dengan berbagai ketentuan perundang-undangan yang lain. Gitu. Nah, bagaimana dengan profesionalitas kita tadi Pak Laude sangat kan ya menyampaikan bahwa di IKPI kan kode etik, dan saya tidak mengulang lagi bahwa kode etik itu adalah pedoman kita dalam berpikir, bersikap dan bertindak Pak ya. Bahkan sebelum bertindak pun, berpikir pun kita harus apakah apa yang saya pikirkan itu sesuai dengan kode etik. Mestinya kalau melihat dari sini kembali kepada tadi nurani tadi ya, gitu kan ya. Kita tahu saya tidak perlu menjelaskan apa sih yang definisi kode etik dan sebagainya, tetapi kita tahu bahwa di dalam kode etik itu sendiri elemennya ada integritas. Bagaimana integritas kita di dalam melakukan profesi kita. Kemudian bagaimana kita menjaga kerahasiaan, ya kan? Kerahasiaan, baik itu kerahasiaan profesi kita, kerahasiaan klien dan sebagainya ya, gitu. Nah, kita juga menyadari bahwa walaupun iklim keterbukaan sedemikian besar ya Pak ya, LHKPN bisa menjadi konsumsi publik ya Pak ya. Tapi kan SPT belum Pak. Gitu. Saya nggak tahu, konon katanya ada komitmen antar pengatur negara itu bahwa data perpajakan itu tidak boleh digunakan sebagai alat politis. Apakah benar atau enggak itu ya kan gitu. Pak Laude lebih tahu ya. Kemudian kita harus menjaga profesionalisme kita serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik itu terhadap kita tahu bahwa kode etik itu kan mengatur hubungan kita dengan rekan sekerja kita, dengan masyarakat ya, tapi juga nggak lupa dengan negara, gitu kan ya, gitu. Nah itu, nah
melihat sedemikian pentingnya kode etik ya dan standar profesi ini di dalam profesi konsultan pajak, kita tahu bahwa pengaturannya tadi ya itu ditetapkan di dalam kongres ya, kongres terakhir kita kan ada di Malang ya. Dan ini juga kita tahu bahwa kita sedang dalam bergumul bagaimana menyempurnakan kode etik kita ini. Ya, good governance merupakan suatu hal yang kita perhitungkan. Kenapa sih kode etik dan berbagai perangkat organisasi atau mulai dari AD, ART, standar profesi dan kode etik ini senantiasa kita tingkatkan ya, agar ya profesi kita menjadi profesi yang terhormat gitu ya. Nah, ini dari sisi kita, saya tahu bahwa rekan-rekan ini kan di dalam melaksanakan profesinya tidak sendiri, mempunyai staf, mempunyai rekan dan sebagainya ya. Bahkan kita tahu bagaimana selama ini kita selalu berhadapan dengan ya kalau istilah kita konsultan abal-abal gitu kan. Itu keluhan, tapi kalau ditanya di mana itu ya memang terus terang aja pada sembunyi kan, karena apa? Ya kita tahu dengan kondisi yang terbuka ternyata banyak juga konsultan itu plat merah kira-kira gitu kan ya. Nah, itu yang terjadi ya. Ini kenapa sih kita perlu menerapkan good governance di dalam melakukan profesi ini? Saya kira berbagai apa yang saya tulis ini menjadi pedoman kita ya. Bahwa penerapan good government dalam profesi kita itu penting, karena itu juga selain menjaga marwah kita sebagai profesi yang terhormat, juga kita ingat bahwa apa yang kita lakukan ini berkontribusi. Selama ini kan kita hanya menyampaikan bahwa kontribusi konsultan pajak terhadap negara ini ya kira-kira sejalan dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap APBN. Tapi kita juga harus ingat bahwa di balik yang positifnya ada juga kontribusi kerusakan kalau kita lakukan. Betul. Gitu kan ya. Tadi Pak Laude sudah menyampaikan bagaimana sih membangun itu sangat sulit tapi merusak itu sangat cepat. Gitu kan? Kita tahu bagaimana sih badai ya tadi ya. Badai gelombang yang ditimbulkan oleh fenomena yang ada saat ini ya kan, khususnya terkait dengan oknum di pajak ya, mungkin juga jalan Tuhan untuk mengatakan bahwa bukannya yang bersangkutan yang melakukan, tetapi kok kelakuan anak yang menjadi membuka semua tabir-tabir ini. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan Pak Jimmy, dan mungkin kita akan explore bagaimana ya kita melihat bagaimana pengalaman praktis yang terjadi dari rekan-rekan selama menjalankan profesinya, dan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Benar Pak Laude bahwa pengawas gitulah ya sampai saat ini masih bersikap selain pembinaan itu bersikap pasif, dalam arti kita melakukan berbagai hal itu terkait dengan bagaimana adanya pengaduan. Pengaduan itu bisa dari rekan seprofesi, bisa dari masyarakat, bisa juga dari Direktorat Jenderal Pajak Pak. Itu yang kami terima terkait dengan adanya ya bisa dikatakan praktek yang tidak sehat ya. Dan di dalamnya KB ini ya tentunya kita juga ada lihat gradasinya ya. Kalau itu memang tidak tolerable seperti disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi, ya kita mengeluarkan gitu kan. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sistomo telah menyampaikan bagaimana profesionalitas dilihat dari kode etik dan standar profesi, lalu dikoneksikan dengan good governance yang mana akan bermanfaat bahwa dalam penerapan good governance sebagai profesional, kita akan bisa mengefektifkan dan mengefisiensikan ya dalam sisi layanan ya, lalu menghindarkan praktik yang tidak tepat, lalu bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat yang akhirnya meningkatkan legitimasi dan tentunya penerima negara. Namun tidak semudah itu Bapak Ibu. Nah, kita tahu
Nah, secara praktek nanti kita akan gali sama-sama ya. Oke, sebentar saya akan alihkan pertanyaan ini secara sederhana saya sampaikan kepada Pak Laude. Pak Laude, tadi kita simak bahwa Bapak menyampaikan kode etik itu kan secara definitif ya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga IKPI, bahwa kode etik merupakan sikap daripada cara kita berpikir, ya kan, lalu bersikap, lalu mengambil tindakan yang inline. Nah, secara konsep teoretikal di dalam good governance, apa sih yang sebenarnya harus dilakukan kita ini supaya memang tadi antara, ya biasanya kan kita praktek nih Pak, singgungannya adalah bagaimana pihak otoritas selaku pejabat ini berat sekali. Yang kita hadapi ini di superpower, dia yang menentukan, iya kan? Sementara kita yang dari pihak profesional, kita sudah punya, kita pikiran kita sudah kita tuntaskan, lalu sikap kita sudah pengen mengedepankan aturan main itu sebagaimana posisinya, ya kan? Bahkan kita sudah berdiskusi dengan wajib pajak untuk mengambil sikap, untuk menindak bahwa ayo kita kalau misalnya mau menegakkan keadilan, kita ambil sikap ini. Supaya apa? Supaya wajib pajak pun menikmati haknya di dalam menuntaskan kewajibannya, Pak. Nah, ini dalam konsep good governance seperti apa? Kalau Pak Laude melihat kita ini profesional, apakah bagaimana gitu Pak? Coba Iya, Pak, sebenarnya good governance itu sih sebenarnya itu tidak terlalu sulit. Iya. Kalau dari segi definisi tadi pasti sudah katakan, satu unsur-unsurnya kan, mengikuti aturan yang berlaku, menerapkan transparansi gitu kan. Yang ketiga ada unsur accountability, mengikuti aturan, ada transparan, dia akuntabel. Itu salah satu, tapi itu kan dalam tatanan teoretis. Bagaimana tadi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang sulit seperti tadi? Karakternya beda. Karakternya beda. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Sehingga kan kita, saya ingin teman saya memberikan saya joke, teman di Amerika, tapi ya nggak pantas saya sebutkan di sini. Pokoknya nih kayak pertandingan memeras handuk basah, dia bilang. Pertandingan memeras handuk basah. Terus ada orang dari Jerman besar sekali badannya, diperas, profesimu kamu apa? Gitu dia bilang gitu kan. Langsung dia bilang saya bodybuilder. Gitu. Terus dipanggil lagi orang Amerika, celupin tuh handuk, dia peras lagi, hampir kering, pokoknya hampir kering itu. Kamu profesimu apa? Dia bodybuilder, saya angkat besi. Saya juara olimpiade angkat besi. Terus ada dari Indonesia kurus gitu kan, celupin, no. Give me that dry towel. Berikan saya itu anduk yang kering, Dia peras, masih keluar airnya. Terus itu profesi kamu di Indonesia apa? Saya sebut tapi. Jadi SD ya Pak. Gitu kan. Perjalanan di Indonesia seperti apa? Jadi kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Tips dari saya. Selama saya di KPK 4 tahun yang sangat melelahkan itu, sering-sering minta maaf. Mungkin Bapak nggak bisa mengerti teman-teman. Kalau ada yang mengajak, tolonglah dibijaksanai Pak. Saya mohon maaf Pak, Anda bisa. Sering-sering mohon maaf. Karena kalau dibilangin itu, misalnya, lo baca aturannya kan dilarang seperti itu. Itu pasti dia ya saya tahu, tapi saya selalu bilang mohon maaf. Walaupun saya tahu dia sekali yang paling kurang ajar, dia dia tahu aturannya, tapi dia meminta kita untuk memahami untuk apa. Jadi selalu saya minta maaf.
mohon maaf saya tidak bisa Pak kalau seperti Iya. itu. Kayak itu bertentangan dengan kode etik sini Pak. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa Pak. Jadi tapi itu soal kekuatan iman Pak. Iya. Biasanya setelah dia coba sekali, 2 kali, 3 kali dan selalu mohon maaf tidak bisa membantu untuk kalian seperti itu, dia berhenti meminta. Karena dia sudah tahu nggak ada harapan kalau sama dia. Oleh karena itu dibangun, itu dibangun. Tapi memang saya bisa paham kalau misalnya wajib pajak atau pembayar pajak. Dia ada haknya, tetapi selalu dipersulit. Makin diprolong, ya makin lama juga ini. Makin lama prosesnya, sehingga baik secara waktu maupun secara ekonomi kadang tidak menguntungkan ini. Seperti itu. Jadi menurut saya, memang harus, kalau saya nih, kalau di profesi harus ada memang tempat mengadu. Ada semacam lembaga pengaduan. Iya, tempat mengadu kemana? Satu, ke induk organisasi kita. Saya hadapi yang seperti ini. Kalau induk organisasi, kalau dia sendiri nggak mampu, tapi kalau IKPI pergi bersama, disampaikan, saya yakin akan berbeda. Jadi saya pikir itu juga, itu penting dicari jalan demi menjaga tadi, demi menjaga prinsip-prinsip good governance itu tetap berjalan. Karena kalau kita sudah menyerah dengan orang pemeras, ya kita menjadi salah juga, ikutan dari yang sana. Walaupun by law pemeras itu yang kenakan pidana, yang terperas itu dia tidak. Seperti itu. Tetapi kan kerusakan sudah terjadi. Dan kalau dia sudah bisa memeras 1 kali, dia lakukan untuk kedua kali. Enggak, dia akan terus seperti itu. Jadi memang harus selalu ada batas kompromi. Ada batas yang tidak boleh lagi dilewati. Kalau saya pikir mantra saya begitu. Kalau sudah tidak bisa, ini sudah sangat bertentangan dengan aturan, sudah bertentangan dengan aturan, ini saya bilang mohon maaf. Walaupun ketika saya mohon maaf itu dalam hati kurang ajar kau. Iya. Itu sebenarnya ya dalam hati. Tapi akhirnya sudah dia yang salah, kita pula yang mohon maaf. Tapi tapi ketika memohon maaf untuk mencapai kebaikan, menurut saya itu perlu. Harus dilakukan. Harus dilakukan. Sering-sering mohon maaf saja. Terima kasih Pak Laude. Ternyata rumit juga atau sulit juga jadi ASN ya. Ketika kita harus bicara lurus, baik, dan memang harus menjalankan good governance, ternyata harus banyak-banyak minta maaf. Ternyata minta maaf itu jurus yang paling ampuh. Saya kalau saya nggak tahu. Semoga kita semua juga bisa mempraktekkan. Karena mohon maaf itu adalah sesuatu yang jadi landasan dasar juga kita untuk bisa mewujudkan bahwa itu tidak bisa kita lakukan, ya kan? Oke, menarik Pak Laude. Nah, kalau saya bertanya kepada Pak Sis, ya kan, Pak Sis dalam konsep kode etik dan standar profesi kita, Pak, selaku konsultan pajak. Tadi Bapak sudah menyampaikan tentang kode etik dan standar profesi dalam tingkatan yang wajib dilakukan di dalam sisi profesionalitas, Pak. Nah, Pak, bagaimana Pak kita ini biasanya kalau dikoneksikan tadi dengan hak dan kewajiban ya, supaya kita tidak melanggar kode etik, standar profesi, bahkan ketentuan pajak, Pak. Nah, ini kadang-kadang benturan, Pak, di lapangan. Betul. Nah, gimana, Pak? Bapak bisa memberikan satu petunjuk? Ya, memang ada saat itu merupakan domain kita ya. Tapi ada saat juga yang tersebut bukan merupakan domain kita. Kita tahu bahwa pajak ini kan bisa dari sudut nature-nya aja, bahwa dari sudut sudut pandang kepentingan fiskus dengan wajib pajak sangat berbeda. Sangat berbeda. Satunya adalah bagaimana memaksimalkan atau memaksimalkan penerimaan negara. Satunya bagaimana mengefisienkan. Sehingga ketika menginterpretasikan aturan itu sering sekali juga sangat dipengaruhi oleh ini. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Tentunya kita tetap harus melihat, gitu kan ya, melihat ketentuan peraturan yang ada,
sama seperti tadi juga melihat nurani, gitu kan ya. Nurani. Nah, sering sekali di dalam lapangan, gitu kan ya. betul. Demikian juga apa yang terjadi sering sekali, gitu ya. Terjadi adanya suatu kompromi dalam arti positif ya. Iya. Dari sisi Fiskus dia tidak ada kok kepentingan untuk pribadinya, Iya. tapi untuk negara katanya begitu kan ya. Iya. Untuk negara. Nah, untuk itu dia menginterpretasikan ketentuan itu sesuai dengan kepentingannya. Betul. Demikian juga kalau dari sudut pandang wajib pajak yang didukung juga oleh kita sering sekali bahwa itu tuh seharusnya nggak kena, gitu kan ya. Iya. Nggak kena. Nah, ketika dalam posisi seperti ini, pas tentunya apa yang kita lakukan, loh masih ada juri kok, gitu ya. Iya. Masih ada juri, ya itu bisa kita ke atasannya berupa keberatan, bisa ke pengadilan, bisa juga ke Mahkamah Agung, gitu kan. Iya. Tetapi masalahnya sering sekali wajib pajak ini berhitung Iya. dengan cost dan Time. benefitnya ya. Cost Sehingga time, sering gitu. sekali kompromi itu Iya. juga dilakukan seperti ini. Ya sudahlah, daripada saya pusing, waktu yang saya terbuang sini, kemudian pengorbanan saya jauh lebih besar, Iya. sehingga itu. Nah, kalau seperti ini kadang-kadang wajib pajak rela dan sebagainya, ya saya ngomong kalau gitu dari saya. Kita sarankan pada ini bahwa kewajiban dari profesi adalah menyampaikan, ya, menyampaikan bahwa dari sudut pandang kami sebagai profesional, gitu kan ya, Iya. harusnya ini hak-hak dari wajib pajak tuh begini. Bahwa terkait dengan itu, maaf dalam tanda kutip ini semua tidak ada Pak ya, tidak ada interest pribadi baik dari Fiskus maupun dari wajib pajak. Pertimbangan ekonomis sering menjadi mewarnai, gitu kan ya. Ini sering sekali kompromi dalam bersifat positif itu sering sekali terjadi. Positif dari sudut pandang lain ya gini ya. Ini sering terjadi. Ya sudahlah, gitu kan. Koreksi sini juga kita juga menyadari bahwa Fiskus ini kan juga tidak mungkin hasilnya nol, gitu kan ya. Yeah. Itu juga terjadi, Pak. Bagaimana kita juga melihat bahwa wajib pajak itu suka melihat gini, ya Pak, dia memeriksa kita sudah hampir setahun, iya kan. Nah ini temuannya, walaupun kita bisa melakukan ini tapi energi yang kita keluarkan lebih, ya sudahlah Pak ya gitu. Kalau seperti ini biasanya apa yang kita lakukan adalah katakan kepada wajib pajak maupun Fiskus bahwa sebenarnya ini masih bisa kita perdebatkan. Begitu Pak ya. Jadi jangan keluar daripada standar etik yang ada, tetapi bahwa di dalam kondisi yang ada itu ada dalam kompromi positif, itu bisa. Dalam konteks aturan ya. Aturan. Ya. Bukan dalam keluar aturan. Keluar aturan ya. Terima kasih Pak Sis tanggapannya. Oke, saya kembalikan pertanyaan ini ke Pak Laude. Dalam konteks interaksi sosial Pak, tidak sedikit bahwa di dalam penerapan good governance di kantor khususnya yang namanya Direktorat Jenderal Pajak Pak, teman-teman Fiskus ini kadang-kadang waktu memeriksa atau mengajukan keberatan dari sisi wajib pajak, ternyata kan mereka ada teamwork. Nah, teamwork ini kan mereka juga kadang-kadang berkiblat atau istilahnya berporos pada acuan ini alma mater. Tadi Bapak juga ada sempat singgung ya, ketika berkonteks berpikir alma mater dan ini kepentingan kelompok bukan atas dasar aturan. Lalu good governance atau profesionalitas mereka itu bergeser. Nah, bagaimana Pak untuk kami-kami ini ya yang ketemu dengan hal itu untuk bisa bersikap dalam tataran interaksi sosial Pak? Karena ini nggak gampang buat kami Pak. Karena kami merasa ya inilah pembelajaran yang terbaik dan harus. Bagaimana Pak? Saya nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman. Nggak punya pengalaman untuk Iya, itu, iya. tetapi bahwa mendengar sinyalemen itu banyak Iya. seperti itu, sehingga saya mungkin tidak bisa memberikan tadi kayak tips. Saya suka tips mohon maaf seperti itu gitu kan. Tapi saya pikir itu bisa juga dipakai ya untuk saling mengingatkan. Mengingatkan bahwa tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau sudah begitu itu namanya salah satu pelanggaran nyata
dari good governance itu. Karena apa? Ada konflik of interest di dalamnya. Makanya ketika dulu reformasi itu yang diributin mahasiswa itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Yang kita ributin ini sekarang ini korupsinya doang. Padahal kolusi nepotismenya itu adalah itu tadi itu adalah the mother of corruption. Iya, lebih dulu ini, lebih dulu dibanding korupsinya. Misalnya nih saya temanan dengan Pasis. Temanan dulu, bukan kita langsung korup. Kalau misalnya kita mau berbuat jahat seperti itu. Jadi ya yang itunya, yang kayak tadi itu. Jadi memang kalau menurut saya nih perlu juga saling diingatin dengan sopan. Ini enggak bisa Pak seperti ini, karena atau misalnya mengarahkan sesuatu untuk menjadi seperti itu, ya itu juga ya bertentangan. Jadi bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dianut. Dan itu juga salah satu contoh yang tidak profesional juga. Iya, ya kan? Iya, enggak profesional seperti itu. Dia sebagai ASN. Coba ya semuanya, saya arahkan ke Universitas Sydney karena saya alumni di situ. Wah, harus diarahkan semua ke Universitas Hasanuddin karena saya alumni. Nggak sehat juga. Ini negara kita semua Pak. Iya, tetapi itu kadang ya negeri kita ini abu-abunya banyak. Sehingga kadang untuk kita bicara merah dia merah, kuning dia kuning, itu agak susah. Oleh karena itu makanya kita harus, ya menurut saya sih kita tolak, tapi kita tolaknya dengan sopan. Kita tolak dengan sopan. Itu aja sih saya Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Laude tanggapan jawabannya. Saya kembali bertanya ke Pak Sis. Pak Sis, dalam konteks profesionalitas di dalam menjalankan profesi kita Pak, khususnya di dalam menjalankan praktek kantor konsultan pajak Pak, ya, kita kan pasti memiliki partner yang terkadang kalau kita secara pribadi sudah menerapkan kode etik dan standar profesi, tetapi manakala kita punya partner atau kawan ini kadang-kadang mau coba-coba eksistensi dan integritas kita Pak. Nah ini kan kadang-kadang penyakit juga ya. Di dalam praktek kita sudah sok by the rule, tapi terkadang teman kita ini partner kita mau mencoba. Bagaimana ini? Seperti apa Pak dalam konteks good governance dan profesionalitas? Jadi ya ini akhirnya saya bicara dalam tataran pribadi juga nih ya. Nah bahwa diakuin atau tidak di dalam melakukan profesi kita ini, akhirnya kita akan ketemu dengan ya bisa dikatakan lingkungan kita yang barangkali kita berinteraksi dengan mereka 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, bahkan ada yang 40 tahun yang lalu, teman-teman gitu kan ya, teman-teman, junior, senior dan sebagainya. Nah tentunya di dalam hal ini ada sisi positif dan sisi negatif yang harus kita tempuh ya. Nah kita pada posisi yang berbeda. Satu sebagai fiskus, bisa juga sebagai wajib pajak, dan kita sebagai konsultan pajak. Nah, saya tidak mau anukan over to istilah ini, tetapi yang sering saya pakai adalah lakukan pekerjaan dengan seharusnya. Dan saya pun juga dengan akan melakukan kewajiban saya dengan seharusnya. Iya kan? Jangan jangan sungkan karena saya teman. Jangan sungkan karena saya senior, jangan sungkan juga karena saya junior. Ini kan ya. Ini saya mewakili kepentingan wajib pajak. Nah, kalau wajib pajaknya sendiri yang punya kepentingan gimana? Terkait dengan itu. Ya, bahwa kenal itu tidak harus ini loh, Pak. Tapi saya ada resiko-resiko yang harus Anda pertimbangkan terkait dengan adanya kompromi-kompromi yang tidak seharusnya dilakukan. Nah sama seperti tadi Pak Laude ngomong maaf gitu kan, ya lebih cenderung bahwa ya lakukan apa yang menjadi tugasmu dengan baik.
kita berseberangan pendapat bukan berarti harus menghilangkan pertemanan. Iya. Itu ya. Itu harus Itu ini. penting. Demikian Iya. juga dengan teman kita kan, ketika kita mengingatkan, loh, Pak, itu kan teman Bapak. Iya, teman. Iya kan? Iya. Teman saya kenal gitu kan. Iya. Nah, apakah dia ingat dengan saya itu hal yang berbeda kan? Iya. Tapi karena teman ini kemudian kita mempermudah masalah, kemudian kita melakukan berbagai hal, yaitu kita lihat bahwa tidak seharusnya kita lakukan. Jangan sampai saya benar dikoneksi. Kita sorry bertentangan berapa dong demikian besarnya Iya. sampai saya muncul gini karena suatu ini. Ya, sorry ya bro, itu kan ya, remunerasi yang baik, tidak ada kepentingan pribadi, tidak harus diartikan menggunakan kewenangan untuk menzolimin wajib pajak. Gitu, betul. itu saya Betul. sampaikan. Tapi itu dengan nada bercanda ya, Iya, artinya nada gini loh. persahabatan. Nada bercanda, kemudian dia sudah tidak sakit hati. Ya itu kan pandanganmu. Kalau ini kan kita nggak ada loh, jelas kok aturannya begini ya, gitu kan ya. Iya. Nah itu kan aturan menurut ini. Coba substansinya, ada nggak sebenarnya pajak yang dielakkan oleh wajib pajak? Iya. Oh saya kan aturannya begini dan sebagainya kan ya. Ya sudahlah, kalau memang itu tidak bisa dilakukan, ya kita sepakat atau tidak sepakat. Dari situ muncul ketetapan. Ya kan sempat muncul ketidakpercayaan dari wajib pajak ya atau klien kepada kita. Begitu kok nggak bisa sih Pak meyakinkan pemeriksa gitu. Pemeriksa juga dihadapkan pada koridor ini dan dia juga punya atasan yang memutuskan bahkan 2 tingkat gitu kan. Iya. Oke ya, jumlahnya yut Pak, gitu kan ya. Nah kita terpaksa keluar ketetapan, kemudian ya puji syukur bahwa masih dipercaya untuk mengawal. Di keberatan kita urus gitu kan ya. Iya. Kita urus sudah beradu argumen dengan penelaah ya, sampai kepada kasih, kabid dan bahkan kakanwil gitu kan ya. Ada yang terima sebagian. Ya, sebagian besar gitu kan ya. Artinya di sini kan kita juga menghindarkan rekan pemeriksa dari tindakan yang tidak terpuji. Betul. Ya kan? Iya. Memang terus terang aja wajib pajak yang terus terang aja pot-potan gitu kan ya. Tapi kita pun juga tidak harus melakukan suatu kompromi yang melanggar profesionalitas dan ketentuan. ya. Dan kemudian kita kawal lagi sampai di pengadilan. Iya. Dengan pengadilan dengan independensinya akhirnya kan bisa membenarkan pendapat dari wajib pajak. Iya. Nah, itu kan semuanya bisa clear Bisa dan clear. tanpa merusak bagaimana Hubungan. hubungan kita dengan klien, bagaimana hubungan kita dengan teman, yang kebetulan Iya. fiskes gitu kan ya. baik Itu, teman Pak. fiskus maupun Iya. profesi. Ya. Bukan Iya. sekali, 2 kali, berkali-kali itu terjadi. Kan ketemu di mana di pengadilan pun kita juga istilahnya kalau sebagai terbanding dan pemohon banding atau penggugat dan tergugat ya sama seperti kita sebagai lawyer ya, Pak ya. Sebagai- Boleh berbeda pendapat Berbeda tetapi pendapat, tidak tapi menghilangkan komunikasi ya, pertemanan. ya. Ya itu yang istilahnya sikap apa yang senantiasa harus kita kembangkan Oke. ya tanpa harus melanggar prinsip-prinsip profesionalitas dan tadi etik Ya. tadi. Etik. Oke, terima kasih Ya. Pak Sis Tomo yang telah men-sharing sesuai dengan pengalaman dan praktek bisnis ya konsultan pajak yang telah dilaluinya selama ini, baik interaksi sosial dengan fiskus, bahkan penelaah keberatan, bahkan dengan terbanding, tergugat, ya kan, sampai dengan klien, sehingga tidak merusak hubungan, namun tetap menjaga eksistensi kode etik dan standar profesi dengan baik. Nah, kita perlu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kita harus melakukan yang seharusnya, namun kita tidak menghilangkan sisi persahabatan, pertemanan dengan teknik komunikasi yang saya pikir kita perlu juga belajar Bapak Ibu. Nah, itu penting ya. Jadi artinya teknik komunikasi kita, berbicara kita, bahkan kita menggali pengetahuan kita itu dengan mengimplementasikan pengetahuan kita itu dengan sangat baik. Nah, kita harus lakukan itu. Oke, Pak Laude, saya ingin minta tips Pak. Apa sih di dalam praktek keseharian khususnya kami di profesi konsultan pajak ini agar kami bisa tetap melakukan good governance dengan baik dan selalu profesional dalam konteks relationship yang memang begitu ketat dan kuat
untuk bisa menegakkan selalu, Pak. Bukan hanya kata maaf, Pak, tapi kita benar-benar punya wibawa, respectful, tapi ada impactful gitu loh, Pak. Nah, seperti apa, Pak? Ya, ada beberapa syarat. Beberapa syarat itu. Satu, pertama, nomor satu, bahwa tadi kan Pak Sis bilang untuk menjadi seorang konsultan pajak itu maka dia harus melewati tes profesionalisme yang cukup. Oleh karena itu seharusnya kalau dia sudah melewati tes yang cukup itu, maka dia harus selalu ya menjalankan apa yang sebagai standar-standar profesionalisme dan kompetensinya ya. Yang kedua, profesionalisme, kompetensi itu seiring waktu dia bisa berkurang juga. Oleh karena itu meningkatkan kompetensi dan profesionalisme itu adalah wajib. Wajib ya. Apalagi kalau misalnya kita hidup di negara yang setiap presidennya berganti, teks polisinya berganti ya seperti itu. Kalau di Amerika kan kalau Republikan dan Demokrat pasti itu selalu bergeser. Di Indonesia pun perubahan itu juga sering terjadi. Jadi memperbaharui diri itu penting. Yang ketiga, jangan biarkan juga konsultan perorangan ini memperbaiki dirinya sendiri. Saya pikir itu adalah tanggung jawab organisasi. Tanggung jawab organisasi untuk memperkaya mereka sehingga mereka apa? Confidence dan merasa percaya diri, karena ya di samping saya sebagai seorang konsultan pajak perorangan, saya juga di backup oleh organisasi profesi saya yang betul-betul membackup saya dengan baik. Yang berikutnya, di dalam organisasi yang baik itu penegakan etik itu, saya kembali lagi ke situ yang baik. Jadi kalau kita sudah lihat juga di anggota kita ini banyak yang anggaplah merah, kuning, hijau. Yang hijau 60 yang anggaplah 80%. Yang kuning ini ada 10%, yang merah 10%. Yang merah ini harus dikeluarin karena dia punya potensi untuk merusak yang hijau yang tadi itu. Ya seperti itu. Yang kuning diapain? Ya dibina. Dibina oleh memang tidak gampang kan, karena banyakkan hubungan antar klien itu tertutup, rahasia, tetapi kan dinding itu juga bercerita, apalagi sesama profesi ini kan Pak. Iya. Sehingga kalau itu yang namanya tanda-tanda yang kurang baik itu, organisasi harus segera pengawas, profesi pengawas itu harus selalu, dan ini aku diajarin nanti di KPK, saya baru tahu ini barang dan diajarin oleh seorang accountants ya, yang seperti Pak Sis, bapak itu seperti itu kan. Dari itu ya pokoknya suka diajarinnya apa itu, dia bilang professional suspicion itu penting. Jangan kamu percaya terus. Oh baik anaknya nih, senyumnya baik, kopinya enak. Nah, harus selalu ada kewaspadaan. Dan itu oleh organisasi, apalagi seperti itu. Jadi harus selalu dan itu jadi jangan sampai misalnya nih ya, contoh saja LSM yang suka teriak-teriak anti korupsi, yang suka yang itu banyak. Tapi kan salah satu pekerjaan kami di Partnership for Governance Reform itu kami membantu LSM ini. Termasuk banyak LSM anti korupsi. Banyak juga itu yang lariin uang yang bisa tidak dipercaya, dibikinin rumah uangnya, proyeknya nggak jalan, dibikinin rumah. Dan jadi in every professions itu
ada yang kuning tadi, ada yang termasuk, mohon maaf, organisasi keagamaan misalnya. Enggak sekali. Enggak sekali dan banyak. Oleh karena itu kewaspadaan yang profesional itu penting. Penting. Lastly, karena tadi itu maka selalu ada peringatan yang seperti yang kita lakukan sekarang ini nih. General discussion lah, sharing experience sesama lah, memanggil tamu dari luar untuk berbagi tips agar tidak gampang terjerumus. Karena kalau baca tadi lingkaran-lingkaran yang saya bikin itu, salah satu 10 of integrity principle, you have to create a culture of trust. Jadi kita harus menciptakan kelompok yang saling percaya. Kalau sudah kita saling percaya, insya Allah itu akan jalan dengan baik. Saya pikir itu yang saya bisa. Terima kasih Pak Laude. Jadi pesannya memang inline apa yang kita lakukan hari ini, Pak. Terima kasih. Ya, ternyata kami memang juga sedang melakukan yang namanya proses program pengembangan profesi berkelanjutan, Pak. Dari waktu ke waktu kami menghadirkan program, ada yang namanya terstruktur adalah mengembangkan soal pengetahuan, lalu bagaimana kita juga mengupdate dan mengupgrade skill. Nah, ini untuk apa? Ya supaya teman-teman juga terbantu untuk bisa bereaksi, lalu menyikapi secara kompeten, secara berwibawa, secara respectful. Jangan itu gampang penting. ditakut-takutin. Sehingga punya basic bahwa kita harus maju setahap, kan, supaya kita bersikap juga memang benar-benar profesional. Ini loh kita. Pak Sis, menurut Pak Sis, di dalam praktek kita, ya kan, antara kode etik, standar profesi, itu kan biasa kan. Nah, kita nih kadang-kadang tadi Bapak juga ada singgung soal yang namanya konsultan abal-abal. Lalu kita selalu juga bisa bersaing di lapangan dengan seperti itu. Dan mereka kan tidak menjalankan yang namanya kode etik standar profesi. Yang penting buka kwitansi, ditagih, jalan. Nah, kalau kita kan prakteknya harus belajar, harus tadi upgrade ilmu, skill. Nah, ini sejauh mana, Pak? Ya, artinya dari pemahaman Bapak selama praktek konsultan untuk bisa tetap eksistensinya di dalam menerapkan good governance dan profesionalitas, Pak. Untuk bisa, ya kita bukan menyingkirkan, bahkan yuk kita ajak lu mereka-mereka nih yang belum berkompetensi secara dalam konteks sertifikasi, ya artinya mereka kita rekrut, ajak masuk ke komunitas kita supaya kita ini benar-benar kuat dan mereka tidak berhamburan di luar gitu. Nah, seperti apa dalam konteks Bapak menyikapi ini? Seperti apa? Ini penting. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Laude tadi ya, bahwa manusia itu pada dasarnya nggak bisa putih terus gitu kan ya. Bahkan kalau dalam filosofi Cina kan ada yin, ada yang gitu ya. Bahwa ada saat-saat juga ketika niat jahat itu juga mewarnai. Apakah itu karena kesempatan, apakah karena keadaan. Nah itu tadi istilahnya filternya gitu ya. Filternya itu yang pertama adalah nurani. Yang kedua, saya setuju juga bahwa dengan secara sistemik, asosiasi dalam hal ini organisasi, itu juga harus mengeliminir adanya yang hitam-hitam tadi. Ya, bagaimana sih agar anggota ini meminimalkan pengaruh yang hitam tadi. Ya. Bagaimana kita memberikan penyadaran bahwa akhirnya praktek yang sehat itu akan menimbulkan kepercayaan. Nah, kalau kita sudah menjadi trusted advisor katanya trusted advisor itu jangan khawatir lah bahwa rezeki itu akan ngikutin kok. Jadi seolah-olah karena kalau tidak mengikuti perkembangan maka akan kehilangan rezeki, itu kan ya. Nah, dari berbagai pengalaman senior-senior kita yang malah masuk di dalam Big Five, apakah Big Four, Big Ten dan sebagainya. Mereka kita tahu, kalau itu pasti nggak mau. Dia harus lurus gitu kan ya. Dan kita tahu tech consultant office yang berkembang itu kan
juga mereka-mereka yang bisa membuktikan dirinya bahwa mereka telah men-set atau menciptakan suatu sistem gitu kan ya, di mana integritas dan gitu ditegakkan. Jadi kalau bagi teman-teman konsultan, saya kira nggak perlu khawatir bagaimana sih kalau Anda menegakkan integritas, menegakkan profesionalisme, maka apa tuh rezeki kita hilang. Nah itu akan dilakukan dengan sosialisasi. Demikian juga kita menghadirkan sering sekali juga PPL kan menyampaikan apa tuh ya, yang bicara adalah pelaku, talk the walk, gitu kan katanya gitu kan ya, talk the walk gitu kan. Dari itu bagaimana sih dia menjaga kepercayaan itu, ya kan, dan bagaimana dia melaksanakan profesinya dengan integritas yang tinggi dan sebagainya, ya gitu ya. Jadi itu Pak Jemi bahwa benar ya, bahwa di dalam melaksanakan itu banyak godaan yang termasuk diantaranya adalah rekan-rekan yang tadi apa abal-abal. Nah kita kan selalu juga mengajak mereka tentunya melalui syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Bagaimana mereka bisa masuk di dalam profesi, ya kan? Kalau mereka memang punya kemampuan, ayolah kita legitimitkan kemampuan itu. Kalau punya network, ayo kita legitimitkan, gitu kan, sehingga menjadi trusted advisor. Iya kan? Tidak hanya sekedar aku bisa lo, aku kenal lo dan sebagainya kan ya. Nah itu. Nah juga asosiasi ini tak henti-hentinya juga apa itu selalu berusaha memperbaiki dirinya, bagaimana sih menyediakan perangkat-perangkat. Saya seperti contoh ya, bagaimana kita memperbaiki anggaran dasar rumah tangga, kode etik dan sebagainya, itu kan adalah dalam rangka bagaimana kita itu mencita-citakan adanya apa itu office-ability dan kita menjadi trusted advisor, trusted consultant, gitu Pak ya. Nah gitu ya. Nah jadi kita juga tidak membedakan bahwa teman-teman yang tadinya Vaskes tidak bisa masuk. Ya, tapi kan ada istilahnya requirement-nya, Pak. Dan kemudian ketika ini juga ada masa apa itu ya, karantina ya, transisi agar terhindar dari apa, konflik of interest. Coba kalau saya pensiun sekarang langsung praktek konsultan pajak, pekerjaan yang saya hadapi ada yang saya lakukan, Pak. Nah, makanya ada sering juga itu apa itu interest, maka kita ada filter-filter. Baik, terima kasih Pak Sistomo. Pak Laude, Pak Sistomo, terakhir, ini mohon closing statement. Tadi Bapak Laude sudah mengutarakan terkait dengan persetujuan ya dengan statement Pak Ketum tentang kalau ada anggota yang tidak melakukan apa istilahnya pemenuhan kewajiban sesuai ketentuan undang-undang, kode etik, standar profesi, lebih baik dipecat. Setuju. Lalu Bapak tadi ilustrasikan, kalau ada ilustrasi 10% yang merah tadi, ya lebih baik dikecualikan atau dikeluarkan. Nah, sekarang apakah menurut Pak Laude kami ini perlu yang namanya tuntunan atau perlindungan dalam konsep perundang-undangan profesi konsultan pajak, Pak? Dalam hal ini penting, Pak, karena kami melihat bahwa kami ini belum dilindungi oleh undang-undang konsultan pajak. Kami hanya sebatas peraturan menteri. Seperti apa menurut gambaran Pak Laude? Iya, saya pikir semua profesi itu kalau profesi dokter ada undang-undangnya, profesi advokat ada undang-undangnya, profesi untuk konsultan yang pajak yang sangat saya pikir itu sangat di negara lain sangat dihargai seperti itu. Jadi saya pikir itu memang perlu, Pak. Mengapa dia perlu? Agar standar-standar yang dipakai itu betul-betul standar yang legitimate. Profesionalisme yang dibangun juga itu menjadi ada standar yang ditetapkan dengan yang undang-undang yang seperti itu. Sehingga memang ketika orang bekerja ada koridor yang dia harus kerjakan dengan berdasarkan dan dia dilindungi juga oleh undang-undang yang besar, sehingga level of playing field-nya itu menjadi sama. Jadi kan kalau misalnya seorang lawyer dia berhadapan dengan jaksa, negara itu kan kuat sekali, kuat sekali gitu kan. Padahal hak-hak orang tersangka pun
harus dilindungi seperti juga. itu. Oleh karena itu maka ada profesi yang harus ditempatkan Kesejajaran. sama dengan ini fiskus, dia menarik mengambil pajak seperti itu, tetapi kan sebelum dia diambil ada hak-hak juga dari orang perorangan sebagai taxpayer ini yang harus dihargai. Bagaimana dia berlindung? Dia mendapatkan nasihat, advisor atau advice dari yang itu, dari orang yang konsultan yang berkompetensi, dan harusnya memang itu dilindungi oleh undang-undang, bukan ministerial decree. Menurut saya harusnya. Jadi sebagai closing statement saya ingin berpesan seperti ini. Kehormatan itu harus diupayakan dengan keras itu. Jadi vision nobility tadi itu harus diupayakan, diupayakan oleh baik diri sendiri maupun organisasi profesi kita. Dan itu sekali lagi saya mengatakan itu susah membangunnya. Tapi kalau misalnya ada yang 10% atau bahkan kurang merah itu bisa menghancurkan yang 80% itu. Sehingga oleh karena itu memang filter antara baik dan jelek itu harus jelas batasannya, agar kita menjadi trusted advisor, dia bilang tadi itu, menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Ya, semoga Tuhan memberkati teman-teman. Terima kasih Pak Laude atas doanya. Semoga kita ini. Pak Sistomo, closing statement. Dan tadi Pak Laude juga sepakat bahwa kita akan mengusung undang-undang profesi konsultan pajak. Lalu bagaimana persiapan dengan konteks tadi? Kita kan punya saudara nih Pak, ada 4 asosiasi yang mana ini juga akan jadi benturan. Tadi Pak Laude sudah ilustrasikan, bisa saja seorang anggota itu bisa bermigrasi dengan mudahnya. Bagaimana ini challenging juga. Jadi artinya kan kita perlu persiapan khusus. Nah, closing statement Pak, silakan. Sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Laude. Bahwa mengingat signifikannya pajak di dalam hidup bernegara dan bagaimana peran konsultan pajak di dalam berkiprah di dalam penerimaan negara tersebut, maka ya sudah semestinya kalau profesi konsultan pajak ini diatur dengan undang-undang, bukan sok-sokan bahwa kalau diatur undang-undang kita menjadi profesi yang terhormat gitu ya. Tetapi itu adalah untuk menjaga tadi kepastian hukum kepastian hukum. Bagaimana sih kita bisa juga mengeliminir adanya praktek-praktek yang tidak sehat dari para pelaku-pelaku di dunia perpajakan yang mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak padahal sebenarnya tidak. Gitu kan ya? Ya, kalau di dalam undang-undang advokat kan jelaskan mereka yang bertindak dan berlaku seolah-olah advokat itu pidana, gitu kan Pak ya. Nah, demikian juga bagaimana dengan ini? Ya, memang sama seperti yang disampaikan oleh Pak Laude tadi bahwa perjuangan untuk menjadi profesi yang terhormat itu tidak mudah. Demikian juga untuk menggolkan atau kita menyampaikan aspirasi kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa terbentuknya undang-undang ini kan ada beberapa jalur kan yang mungkin 2 utama adalah dari usulan pemerintah dan usulan dari DPR. Nah, berbagai upaya senantiasa kita lakukan bagaimana kita meyakinkan para stakeholder kita bahwa profesi ini adalah profesi yang penting gitu ya. Penting sebagaimana profesi-profesi lain ya. Tidak kalah pentingnya dengan profesi dokter, profesi advokat, profesi notaris dan sebagainya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat tadi pengaruhnya 85% dari darahnya negara itu dibiayai dari pajak, Pak. Nah, untuk ini ya kita juga tidak boleh bosan-bosannya untuk menyampaikan aspirasi ini. Berupa bagaimana kita menggandeng teman-teman dari asosiasi lain, bagaimana meyakinkan masyarakat, bagaimana meyakinkan wakil-wakil kita di Senayan ya istilahnya. Saya nanti mungkin nggak tahu lagi kalau sudah
pindah ke IKN ya Pak ya. Ya, Nah, ya. tapi itu nih. Namun ya saya pesan kepada rekan-rekan semua, bukan berarti karena kita tidak diatur undang-undang bisa berbuat sesukanya gitu kan. Ya. Justru memanfaatkan apa yang celah-celah ini. Mari kita tunjukkan bersama bagaimana kita profesi konsultan pajak khususnya anggota IKPI ini menunjukkan kompetensi, kualitas dan integritasnya sehingga kita itu menjadi trusted konsultan. Dan kemudian dari kepercayaan itu maka semua stakeholder kita memang seharusnya ini harusnya diatur dengan undang-undang. Oke, Begitu good point. sih. Terima kasih Pak Sistomo. Jadi memang harusnya kita sebagai trusted advisor atau professional consultant advice profesional ya. Jadi memang benar-benar harus bisa menunjukkan profesionalitas secara good governance dengan baik. Baik bagaimana secara kompetensi, pengetahuan, skill maupun secara karakter. Sehingga kita harus bisa bersaing dengan baik. Oke, tiba saatnya di penghujung acara Bincang Profesi Konsultan Pajak. Saya Jemi Sutiono bersama para narasumber mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran ibu bapak-bapak secara daring. Terutama kami juga ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pak Laude, Pak Sistomo di antara kesibukannya setelah berbagi begitu banyak hal baik secara teoretikal pengetahuan maupun secara praktek maupun secara pengalaman. Ya, jadi beliau kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Mohon buka kameranya Bapak Ibu sambil tim teknis untuk mengambil gambar supaya Bapak Ibu difoto untuk bisa ini. Terima kasih sekali lagi. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, hal-hal yang tidak berkenan, mohon kiranya kami dimaklumi dan dimaafkan. Apabila terdapat kebaikan atau manfaat, silakan dimanfaatkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya, host Jemi Sutiono, mohon undur diri. Kami semua yang ada di studio mohon undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa lagi. Selamat sore. Mohon pamit, Ya, mohon pamit. teman-teman. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu, Konsultan pajak rekan-rekan kreatif, pemirsa. penghasilan meningkat, penerimaan negara bertambah, IKPI berjaya terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Makasih.